Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, insyaallah tema kajian malam hari ini tentang wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ghadir Khum. Di Ghadir Khum. Ghadir Khum ini nama satu tempat antara Mekah dan Madinah. Nama tempat antara Mekah dan Madinah namanya Ghadir Khum. Jarak ke Ghadir Khum dari Mekah 159 km. Adapun jarak Ghadir Khum dari Madinah sekitar 196 km. Sekarang ini daerah tersebut, Ghadir Khum, dinamakan dengan nama Al-Ghurabah. Jaraknya dari Juhfah sekitar 6,5 km dan dari Rabigh sekitar 18 km. Ya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari ibadah haji dari Mekah mau pulang ke Madinah melewati tempat yang bernama Ghadir Khum. Lalu Nabi SAW istirahat dan Nabi SAW keesokannya berpidato, berwasiat. Isi wasiatnya apa? Isi wasiatnya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi SAW, dikisahkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan pidatonya, ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yusiku ayyatiya rasulu rabbi faujib wa ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudu bi kitabillah wastamsiku bihi wa ahlu baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah manusia. Sudah dekat masanya utusan Tuhanku akan datang menjemputku. Maksudnya utusan Tuhanku di sini malaikat maut. Dan aku akan menerimanya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berharga. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah isi kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Yang kedua, aku tinggalkan kepada kalian ahlu baitku, keluargaku. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dengan memuliakan dan tidak menzalimi ahlu baitku, keluargaku. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dengan memuliakan dan tidak menzalimi ahlu baitku. Diulangi 3 kali oleh Nabi SAW. Aku ingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah
dengan memuliakan dan tidak menzalimi ahlu baitku. Hadis riwayat Muslim nomor 2408. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Setelah beliau berkhutbah singkat, beliau bertanya, "Bukankah aku lebih utama bagi kaum mukminin melebihi diri mereka sendiri?" Pertanyaan yang membuat para sahabat lebih memperhatikan beliau lagi dan penasaran untuk mendengar apa yang akan disampaikan setelah itu. Lalu beliau menghampiri Ali radhiyallahu an, mengangkatnya untuk berdiri bersama, menggandeng tangannya, lalu bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu." Barang siapa menjadikan aku sebagai walinya, maka jadikanlah Ali juga sebagai walinya. Ya Allah, tolonglah orang yang mencintai Ali. Ya Allah, musuhilah orang yang memusuhi Ali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dimuat dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah. Ya. Kemudian, sebentar. Ini yang jadi permasalahan hadis ini tentang pemahamannya terhadap hadis ini, ya. Yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami hadis tadi bahwa Nabi SAW berwasiat kepada kaum muslimin agar berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan memuliakan keluarga beliau. Lalu khusus kepada Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW berwasiat kepada para sahabat dan kaum muslimin agar loyal terhadap Ali radhiyallahu anhu, agar mencintai beliau dan jangan membenci beliau. Ini pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pemahaman dari kaum Syiah terhadap hadis ini, mereka meyakini bahwa hadis ini sebagai wasiat dari Nabi SAW, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu itu adalah pengganti menjadi pemimpin setelah Nabi SAW wafat. Ini mereka mengartikannya dengan demikian, tapi pengertian ini adalah pengertian yang batil. Nah, nanti kita akan kaji gitu ya. Mengapa pengertian ini pengertian yang batil? Tapi mereka punya pemahamannya demikian, bahwasanya Nabi berpesan, berwasiat kepada kaum muslimin agar menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin sesudah meninggal beliau. Ini dilakukan khutbah tadi, wasiat tadi di Ghadir Khum pada tanggal 18 Zulhijjah, sepulang dari ibadah haji. Makanya tanggal 18 Zulhijjah oleh kaum Syiah dijadikan sebagai hari raya. Hari raya Idul Ghadir atau Id Ghadir Khum gitu ya. Itu oleh mereka dijadikan sebagai hari raya. Untuk mengetahui pemahaman yang lebih lengkap, kita perlu tahu dulu latar belakang. Nabi SAW berwasiat dengan wasiat seperti itu, apa latar belakangnya? Kita akan kaji dulu dari kitab-kitab bagaimana sebelum berwasiat. Di tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan pasukannya ke Yaman untuk berdakwah dan bertempur dengan orang-orang yang menghalangi dakwah. Pasukan Khalid menang dalam pertempuran dan mendapatkan rampasan perang. Lalu Khalid mengirim pesan kepada Rasulullah SAW di Madinah agar mengirim utusan mengambil 1/5 dari rampasan perang. 1/5 itu untuk apa? 1/5 dalam bahasa Arabnya apa namanya? Khumus. 1/5 ya. Ini ada dasarnya tentang khumus ini dalam Al-Quran. Di surat apa? Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, sebentar saya bacakan.
di ayat ke-41 ya, surat Al-Anfal ayat 41, bisa dibuka yang membawa mushaf atau melihat dari aplikasi di HP. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya, kemudian untuk kerabat Nabi SAW, keluarga Nabi SAW, untuk anak yatim dan untuk ibnu sabil, ya. Dan juga tadi untuk orang miskin juga. Di sini Khalid bin Walid menulis surat, mengutus utusan ya ke Madinah, mengirim surat untuk Rasulullah SAW agar mengirim utusan untuk mengambil 1/5. Yang 4/5-nya untuk mujahidin, untuk pasukan yang berperang, nanti dibagi sama mereka. Tapi 1/5 untuk negara gitu ya. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama 300 orang pasukan ke Yaman untuk berdakwah, menjadi hakim, dan mengambil 1/5 dari rampasan perang dari pasukan Khalid. Ali diutus ke Yaman di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, 6 bulan setelah Khalid diutus. Nabi SAW memerintahkan agar Ali membawa rampasan perang itu ke Mekah, tidak ke Madinah, karena Nabi SAW akan berangkat menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Nabi SAW di sana untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW memerintahkan Khalid dan pasukannya agar pulang ke Madinah. Jadi ada bergantian gitu ya, ada bergantian. Pasukan Ali 300 orang datang ke sana menerima harta rampasan perang, dan Khalid dan pasukannya pulang. Kecuali pasukan Khalid yang mau bergabung dengan pasukan Ali, silahkan. Tapi secara umum penting adanya pergantian tersebut. Karena pasukan mujahidin kebanyakan ketika mereka pergi berjihad meninggalkan istri. Sehingga jangan sampai lama-lama meninggalkan istri gitu ya, untuk bisa bertemu lagi dengan istri dan keluarga, kemudian datang pasukan yang baru. Di antara hikmahnya demikian. Ali setelah menerima 1/5 rampasan perang dari pasukan Khalid, ada di antara rampasan perang tersebut yang digunakan oleh Ali saat itu, ya. Karena Ali juga termasuk keluarga Rasulullah SAW yang mendapatkan 1/5. Gitu. Ada seorang sahabat yang belum lama masuk Islamnya. Di sini ada Buraidah namanya, Al-Aslami, masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan peristiwa itu tahun keberapa? 10 Hijriah, baru 3 tahun masuk Islam. Kalau Ali bin Abi Thalib di Mekah saja sudah 13 tahun. Kemudian sampai tahun ke-10, berarti sudah 23 tahun masuk Islamnya. Walaupun usianya juga saat itu masih 33 tahun. Tapi sudah dikatakan senior Ali radhiyallahu anhu di tahun ke-10 Hijriah ini adalah pahlawan Islam yang banyak berjasa untuk perjuangan Islam. Beliau juga menantu Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Buraidah ini tidak suka melihat Ali radhiyallahu anhu menggunakan sebagian dari harta rampasan perang tersebut. Gitu. Di sini Buraidah ini
marah gitu ya. Nah, sempat menegur Ali juga. Tapi Ali merasa bahwasanya dia tidak berbuat salah dalam hal ini. Rasulullah SAW juga akan ridho dengan apa yang beliau lakukan. Gitu. Setelah pasukan Khalid pulang ke Madinah, di antara pasukan Khalid itu ada Buraidah kan? Maka Buraidah berkata, aku berperang sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Buraidah yang datang ke Madinah sebelum rombongan pasukan Khalid melaporkan kepada Nabi, Buraidah datang melapor kepada Nabi SAW. Jadi pada saat pergantian itu, Buraidah masih di sana melihat Ali radhiyallahu anhu menggunakan sebagian dari rampasan perang tersebut. Maka Buraidah lapor kepada Nabi SAW. Aku berperang bersama Ali di Yaman. Aku melihat sikap dingin darinya. Ketika aku pulang menemui Rasulullah SAW, aku menceritakan tentang Ali dan merendahkannya. Jadi Buraidah merendahkan Ali di hadapan Rasulullah SAW. Aku melihat rona wajah Rasulullah SAW berubah. Lalu beliau bersabda, wahai Buraidah, bukankah aku lebih utama bagi kaum mukminin melebihi diri mereka? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Ya. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai wali, maka jadikan Ali sebagai wali. Hadis riwayat Ahmad dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan isnadnya sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lain Buraidah lapor kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, apakah kamu membenci Ali wahai Buraidah? Buraidah menjawab, iya. Beliau bersabda, kamu jangan membencinya, karena sebenarnya ia berhak mendapatkan harta rampasan perang lebih dari itu. Jadi lebih dari apa yang digunakan oleh Ali, dia lebih berhak lebih dari itu. Jadi tidak melakukan suatu pelanggaran, tidak melakukan kesalahan. Maka Nabi SAW berpesan kepada Buraidah, jangan membenci Ali. Setelah Nabi menegur, Buraidah tidak lagi membenci Ali, bahkan beliau sangat mencintainya. Beliau berkata, tidak ada seorang pun setelah Rasulullah SAW yang lebih aku cintai dari Ali. Maksudnya begitu patuhnya kepada Rasulullah SAW untuk mencintai Ali. Ada lagi Imran bin Husain radhiyallahu anhu bersama 3 kawannya, jadi berempat, melapor juga kepada Rasulullah SAW atas sikap Ali. Maka Rasulullah SAW marah kepada para pelapor dan membenarkan sikap Ali. Beliau melihat ada benih ketidaksukaan dari sebagian sahabat kepada Ali. Dan beliau khawatir hal itu akan berlanjut sampai setelah beliau wafat. Maka Nabi SAW memberitahukan mereka bahwa Ali adalah wali bagi setiap mukmin dan memerintahkan mereka untuk mencintai Ali. Ini ada riwayatnya tadi, Imran bin Husain ini hadisnya sampai riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan seterusnya. Rasulullah SAW marah. Apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Apa yang kalian inginkan dari Ali? Sesungguhnya Ali bagian dariku dan aku bagian darinya. Dia menjadi kekasih setiap mukmin sepeninggalku. Ini satu kejadian ya artinya. Yang kejadian berikutnya ketika perjalanan Ali radhiyallahu anhu dari Yaman ke Mekah membawa harta rampasan perang, sebagiannya adalah unta, hewan tunggangan gitu ya, dengan 300 pasukan. Ali saat itu berpesan tidak bisa ikut bersama mereka. Maka Ali menugaskan wakilnya bersama rombongan pasukan dan berpesan, jangan ada seorang pun yang menaiki kendaraan dari rampasan perang ini. Seperti unta misalnya ya, jangan ada yang menunggangi, naikin orang manusia gitu, jangan. Karena mereka juga masing-masing sudah punya kendaraan.
Kalaupun ada yang berjalan, artinya sedangkan ini amanat untuk jangan sampai ditunggangi, itu nanti jadi melelahkan unta tersebut. Dalam riwayat Ali lebih dulu ke Mekahnya, ada satu keperluan. Dalam riwayat Ali masih ketinggalan di Yaman, mereka berangkat duluan lalu Ali menyusul gitu ya. Kemudian setelah Ali sampai di Mekah, beliau mendengar sebagian pasukan itu ada yang tidak taat. Tetap menunggangi sebagian unta tadi. Unta yang untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Pimpinan yang diamanati oleh Ali tadi tidak juga bisa melarang mereka gitu ya. Mereka menganggap ini tidak masalah gitu. Maka ketika Ali mendengar, Ali marah keras kepada pasukannya. Bersikap menegur mereka yang melanggar itu dengan teguran yang keras. Mereka yang ditegur ini tidak suka kepada Ali radhiyallahu anhu atas teguran tersebut. Dan melapor kepada Nabi SAW, sedangkan saat itu Nabi SAW sedang menunaikan ibadah haji. Fokus dengan hajinya. Dan Nabi SAW tidak membahas masalah tersebut. Seperti tadi sore ya, ada pertanyaan tentang manajemen konflik gitu ya. Pada saat itu tidak dibahas karena sedang fokus untuk haji. Dan juga orang yang haji ada yang datang dari berbagai daerah kan gitu. Sedangkan ini yang bermasalah adalah sebagian jamaah haji yang berasal dari Madinah. Maka Nabi SAW tidak perlu menyampaikan kepada semua orang gitu. Dan saat itu fokusnya sedang haji. Maka Nabi SAW selesai haji, dalam perjalanan pulang ke Madinah bersama rombongan para jamaah haji dan pasukan dari Madinah ini berhenti di Ghadir Khum. Nabi khawatir ada salah paham sebagian sahabat yang membenci Ali radhiyallahu anhu. Beliau mau membersihkan nama Ali radhiyallahu anhu, merekomendasikan bahwa beliau Ali adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Agar kalian loyal, cinta kepada Ali, jangan sekali-kali membenci. Itu diantara latar belakang yang melatar belakangi Nabi SAW berwasiat di Ghadir Khum tersebut. Bukan sedang memberikan wasiat agar Ali radhiyallahu anhu jadi imam kaum muslimin sepeninggal beliau. Karena kalau kita memahaminya dengan pemahaman tersebut, lalu setelah Nabi SAW wafat, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah, maka kita menuduh atau orang tersebut menuduh para sahabat adalah pengkhianat, waliyadzubillah. Padahal Allah telah memuji mereka radhiyallahu anhum wa radu'an di surat At-Taubah 100 ayat 100 dan yang lainnya. Juga di Bai'atur Ridwan, juga di surat Al-Fath Allah juga telah meridhoi para sahabat yang telah berbaiat di Bai'atur Ridwan. 1.400 orang. Ini contoh maksudnya bagaimana sahabat tidak mungkin berkhianat kepada Nabi SAW, memahami hadis tadi dengan pemahaman wasiat Ali sebagai imam, lalu setelah meninggal para sahabat sepakat untuk tidak menjadikan Ali sebagai imam. Ini tidak mungkin. Dan Ali radhiyallahu anhu itu orang pejuang, orang pembela kebenaran. Kalau beliau seandainya dizalimi haknya, beliau tidak akan diam, akan menyampaikan bahwa akulah yang berhak untuk menjadi khalifah. Tapi beliau sama sekali tidak mengatakan demikian, bahkan beliau berbaiat kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah, Ali juga berbaiat kepada khalifah Umar. Pengangkatan dari khalifah Abu Bakar ke Umar, Abu Bakar sakit. Lalu beliau menulis wasiat. Ditulis oleh juru tulisnya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seandainya nanti saya wafat, maka yang menggantikan saya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Itu wasiat dari Abu Bakar. Ketika beliau meninggal dunia, surat itu dibacakan di hadapan para sahabat. Sahabat pada taat dan membaiat Umar, termasuk Ali. Kita bayangkan
Bagaimana mungkin sahabat taat kepada wasiatnya Abu Bakar, tapi kepada wasiatnya Rasulullah SAW tidak taat? Mustahil. Gitu kan? Tentu mereka akan lebih patuh dan taat kepada wasiat Rasulullah SAW. Berarti wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum bukan wasiat tentang suksesi kepemimpinan, bukan. Ini penting untuk dipahami supaya kita tidak salah dalam berkeyakinan dan tidak salah yang menganggap seseorang itu diridhai oleh Allah padahal naudzubillah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesesatan dalam hal metode memahami dalam beragama. Lalu kaum Syiah juga berkeyakinan dengan surat Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Mereka mempunyai pemahaman tentang ayat ini bahwa Rasulullah SAW itu ragu untuk menyampaikan kepada para sahabat bahwa Ali lah yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Lalu di ayat ini diperintahkan untuk menyampaikan risalah, artinya menyampaikan bahwa Ali adalah khalifah sepeninggal beliau. Kalau beliau tidak menyampaikan itu berarti beliau tidak menunaikan amanat. Maka disampaikanlah wasiat tadi di Ghadir Khum. Gitu. Padahal ayat ini tidak lagi perintah kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wasiat suksesi kepemimpinan tentang Ali radhiyallahu anhu. Ayat ini bukan, tapi secara umum ayat ini menyampaikan agar Nabi SAW itu menyampaikan risalah wahyu yang Allah turunkan. Jangan sampai tidak menyampaikan. Sayyid Muhammad Rashid Ridha rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan surat Al-Maidah ayat 67 ini turun di Mekah di permulaan dakwah Islam. Rashid Ridha menyebutkan bahwa ayat tersebut dan ayat sebelumnya ayat 66 serta ayat sesudahnya 68 menceritakan tentang ahli kitab. Tidak ada hubungannya dengan perintah berupa pengukuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW. Kalau seorang punya keyakinan bahwa ayat itu perintah untuk menyampaikan wasiat Ali sebagai pemimpin, padahal Rasulullah SAW tidak menyampaikan, tidak ada satu hadis pun yang menegaskan bahwa Ali sebagai pemimpin sepeninggal Nabi SAW. Berarti seorang telah menuduh Rasulullah SAW tidak menunaikan amanat. Kemudian di antara dasar-dasar lainnya juga, kalau Nabi SAW hendak mengukuhkan Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah, tentu akan disampaikannya pada saat haji di Arafah, disaksikan oleh banyak orang. Tapi khusus hadis tadi disampaikannya di Ghadir Khum, yang jumlah jamaah hajinya jauh lebih sedikit, gitu kan? Sedangkan jamaah haji saat itu sekitar 100.000 orang. Tapi Nabi SAW menyampaikannya di forumnya di Ghadir Khum. Jadi bukan pembahasan tentang suksesi kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian seandainya itu suksesi kepemimpinan sepeninggal beliau kepada Ali, tentu akan beliau ulangi lagi ketika beliau sampai di Madinah. Akan disampaikan lagi, diulangi lagi. Tetapi Nabi SAW tidak mengulangi hal tersebut. Kemudian seandainya Nabi SAW menginginkan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, mengapa ketika Nabi SAW sakit, yang diperintahkan untuk jadi imam salat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ini sebagai satu isyarat dari Nabi SAW bahwa sepeninggal beliau yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena menurut kebiasaan adalah imam itu adalah pemimpin. Imam salat adalah pemimpin. Gitu. Tapi Nabi SAW tidak ingin menuliskan atau mewasiatkan secara lisan bahwa pengganti saya adalah Abu Bakar. Nabi radhiyallahu anhu mengajarkan sahabat agar mereka itu syura, melakukan musyawarah.
bukan adanya wasiat gitu dari Nabi SAW. Kepemimpinan dengan musyawarah dari tokoh-tokoh yang memilih siapa di antara kaum muslimin yang berhak untuk menjadi pemimpin. Kemudian tadi sudah disampaikan, kalau kita meyakini wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum tentang suksesi kepemimpinan, berarti orang itu menuduh para sahabat berkhianat, padahal mustahil. Kalau sudah sahabat saja dituduh khianat, maka kita katakan Nabi SAW na'udzubillah gagal dalam mendidik para sahabatnya. Tetapi kita katakan Nabi SAW adalah guru yang sukses, guru yang berhasil ketika mendidik para sahabatnya menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanat. Ini bahaya ya, menuduh sahabat berarti menuduh Islam secara keseluruhan. Karena hadis-hadis Nabi SAW juga sampainya kepada para sahabat, sahabat yang menyampaikan kepada kita. Kalau kita sudah na'udzubillah seorang sudah tidak percaya kepada para sahabat, bagaimana akan percaya dengan risalah ucapan perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kitanya melalui para sahabat. Kemudian tadi dikatakan Ali radhiyallahu anhu seorang pemberani. Tidak mungkin kalau tahu beliau yang hak, beliau akan diam dari kebenaran. Kemudian tadi sudah disampaikan juga wasiat Abu Bakar tentang Umar ditaati oleh para sahabat, maka tidak mungkin wasiatnya Nabi SAW tidak ditaati oleh para sahabat. Adapun apa hikmah diakhirkannya Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah sampai akhirnya beliau menjadi khalifah yang keempat gitu ya. Di antara hikmahnya, para pengamat melihat sejarah pergerakan revolusioner dan seruan perbaikan seringkali kecewa saat endingnya. Di awal mula pergerakan, mereka mengadakan perbaikan, membasmi kerusakan dan penyimpangan, tapi di akhir kejadian adalah berdirilah suatu pemerintahan atau kekuatan politik dan militer untuk kepentingan keluarga dari pemimpin pergerakan tersebut. Nabi SAW tidak melakukan hal yang demikian. Bukan mau melanggengkan kekuasaan dari keluarga. Sehingga hikmahnya Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah keempat. Kalau dari awal khalifah menjadi adalah Ali, akan dipahami bahwa agama Islam ini nanti akan melanggengkan kekuasaan dari satu keluarga atau satu dinasti tertentu. Tapi tidak. Islam milik umat, bukan milik satu keluarga tertentu. Dengan takdir Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, sepeninggal Nabi SAW, maka yang menjadi khalifah sesudah beliau bukanlah dari keluarganya, bukan dari Bani Hashim. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Bani Taim. Lalu Umar bin Khattab dari Bani Adi. Setelah itu Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Baru setelah itu kekuasaan beralih kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Bani Hashim. Ketiga, tidak ada lagi orang yang lebih utama di antara kaum muslimin dan di antara para sahabat radhiyallahu anhum, maka Ali radhiyallahu anhu tampil menjadi khalifah ketika tidak ada lagi yang mampu mengemban amanat kekhalifahan kecuali beliau. Ya. Ya. Ini inti dari buku wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum, yang kesimpulannya pertama, cinta membutuhkan pengorbanan. Jadi apapun ya, perjalanan haji, perjalanan dakwah, menuntut ilmu, tentu akan dijumpai berbagai macam problem-problem, kesulitan-kesulitan, hal-hal yang tidak mengenakan. Seorang yang mencintai Allah, dia akan menikmati semuanya itu karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala sambil mencari solusi dari setiap permasalahan. Kemudian kemuliaan nasab bertalian dengan keimanan. Siapa yang memperoleh kemuliaan nasab dan memiliki keimanan kepada Allah, berarti dia telah memperoleh dua kebaikan yang agung. Ya. Kemuliaan nasab sama sekali tidak meninggikan derajat mukmin di sisi Allah bila tanpa disertai amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluh
lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, maka kemuliaan nasab tidak dapat mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, siapa saja yang kurang amalnya, maka tidaklah bisa mencapai kedudukan orang yang gemar beramal, meskipun memiliki nasab yang mulia. Sudah seharusnya seseorang tidak bersandar kepada kemuliaan nasab, kemuliaan nenek moyang, sehingga menyebabkan dirinya malas beramal soleh. Tapi bukan berarti kita menyepelekan, meremehkan keluarga Nabi SAW. Karena tadi Nabi SAW berwasiat pada kaum muslimin untuk memuliakan keluarga Nabi SAW. Yang keluarga Nabi SAW sampai sekarang ini pun masih ada. Jangan sampai kita meragukan yang akhirnya seolah-olah akhirnya tidak ada sama sekali. Kalaupun ada praktek orang yang mengaku-ngaku misalnya ya, tapi bukan berarti tidak adanya keluarga Nabi SAW. Dan bagi kita selamat apabila ada orang yang memiliki data menyampaikan nasabnya sampai kepada keluarga Nabi SAW, maka kita tidak ada kelirunya apabila kita memuliakan mereka dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasul. Adapun orang yang menyengaja mengelabui nasab, berdusta dengan nasab, ada ancamannya tersendiri gitu. Tetapi kita tidak bisa memastikan sekarang ini bahwa si fulan berdusta kecuali ada bukti-bukti yang sangat kuat gitu ya. Tetapi kalau tidak, lebih aman bagi kita untuk menerima, walaupun kita menyadari di antara manusia ada yang mengaku-ngaku gitu ya istilahnya, karena jumlah pengakuan orang yang mengaku sebagai keluarga Nabi di dunia ini sangat banyak sekali, mungkin melebihi dari yang sesungguhnya gitu ya. Tetapi kita tidak jadi masalah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan wasiat Nabi SAW untuk memuliakan Ahlul Bait dalam rangka kita cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi bukan berarti memuliakan itu membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, bukan. Tapi muamalah kita menghormati, memuliakan. Tapi bisa saja dari keluarga Nabi SAW di hari ini misalnya salah, mungkin gitu kan, keliru, mungkin. Tapi kewajiban kita adalah bagaimana kita mendoakan, bagaimana kita mendakwahi agar mereka juga bisa meniti jalan yang benar misalnya ya. Kemudian pelajaran lagi yang bisa kita petik bahwa Rasulullah SAW telah berhasil mendidik para sahabat dengan sebaik-baiknya. Namun musuh-musuh Islam berusaha terus-menerus untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berusaha untuk memecah belah umat dari dalam. Kaum munafik tidak tinggal diam, maka muncullah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi tidak mengikuti metode Nabi dan para sahabat. Kemudian kita juga belajar bagaimana kita harus toleran dalam perbedaan yang tidak prinsip. Tapi kita tidak boleh toleran dalam perbedaan yang prinsip. Ya. Kemudian pentingnya kita berislam dengan mengikuti jejak Nabi SAW, jejak Rasul SAW, dan jejaknya ijma'nya para sahabat. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan wasiat Nabi SAW di Ghadir Khum. InsyaAllah ada PDF-nya, barang siapa nanti di antara jamaah yang ingin membaca lebih lengkap lagi, barangkali bisa saya kirimkan ke panitia PDF dari kitab ini untuk mungkin bisa dibaca, dan silahkan apabila ingin di-print juga silahkan untuk di-print. Karena mungkin bukunya sama sekarang belum cetak ulang lagi gitu ya. Itu saja, semoga bermanfaat, menjadikan semangat kita untuk terus belajar dari sejarah yang benar. Sambil berdoa kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran sebagai satu kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.